Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana HMJ PKMI Yayan Prokerto. Podcast ini tuh adalah salah satu agenda dari Advokom. Podcast ini juga bertujuan untuk mengedukasi mahasiswa Yayan Prokerto, khususnya mahasiswa PKMI Yayan Prokerto. Podcast ini tuh bernama Podcast Saturday Santuy. Kenapa sih namanya Podcast Saturday Santuy? Karena podcast ini tuh akan tayang setiap hari Sabtu jam 5 sore. Buat teman-teman semua yang di rumah, cocok banget nih podcast ini buat nemenin kalian ngabuburit atau kalian gabut. Terus juga kenapa sih podcast ini tuh cocok? Karena podcast ini tuh gak cuma sekedar podcast. Karena podcast ini ada materi, ada edukasi yang bisa kita dapat. Oke, sebelum kita masuk obrolan juga, tak kenal maka tak sayang. Sebaiknya kita kenalan dulu ya. Oke, nama saya Latifah Suci Ramadlani dari 4 PGMIC. Sekarang saya mahasiswa di Yayan Prokerto dan salah satu anggota dari HMJ PGMI Yayan Prokerto. Gak enak ya kalau kita ngobrol cuma sendiri. Masa yang namanya podcast itu kan pasti berdua, berdiskusi. Oke, pada kesempatan ini, podcast kita itu kedatangan pemateri yang sangat luar biasa. Cantik, organisasi banget, terus juga dia solehah. Kita langsung undang aja ya, Mbak Nada Ayu Widianingrum. Ya, terima kasih untuk Mbak Latifah ya. Perkenalkan, nama saya Nada Ayu Widianingrum. Saya biasa dipanggil dengan Nada. Saya dari kelas 6 PGMIA. Saya adalah mahasiswa IAIN Prokerto. Rumah saya di Beji, RT 1 RW 13 nomor 52, Kecamatan Kedung Banteng dan Kabupaten Banyumas. Domisili saya sekarang di Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto. Selamat sore ya Mbak. Selamat sore ya Mbak Latifah. Sekarang lagi sibuk apa Mbak? Sekarang sibuk apa ya? Ya karena semester 6 ya, pastinya karena semester 6 itu sekarang sibuk sekali dengan yang namanya observasi, laporan, tugas gitu ya. Pastinya nanti Mbak Latifah juga nanti ketika semester 6 pasti akan mengalami seperti itu ya. Mbak Nada itu kan semester 6, tadi juga katanya lagi sibuk observasi dan lain sebagainya. Mbak Nada kan juga seorang organisasian banget ya. Banyak organisasi apa aja sih Mbak yang sekarang lagi dijalani? Ya, organisasi sekali ya. Sebenarnya tidak organisasi sekali ya, ini hanya pandangan teman-teman saja. Ada beberapa organisasi yang saya ikuti. Yang pertama ada Pramuka, karena sejak dulu ya mengikuti Pramuka. Dan yang kedua ada PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Yang ketiga ada Ikatan Pelajar Nahdlatul Putri Nahdlatul Ulama ya. Buat teman-teman kalau di rumah jangan sampai nggak ikut IPPNU ya. Terus ada lagi Adiksi atau Asosiasi Mahasiswa Bidik Misi, karena saya adalah salah satu mahasiswa beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah ya, yaitu dari Bidik Misi gitu. Sibuk sekali ya Mbak. Sok sibuk. Gimana sih caranya Mbak Nada itu kan sekarang tuh lagi kuliah, terus organisasi juga. Cara membagi waktunya itu gimana Mbak? Apakah itu organisasi menghambat atau enggak sih Mbak? Ya, sebenarnya seperti ini ya. Yang namanya mahasiswa adalah teman-teman di mana seorang itu sedang menempuh pendidikan atau teman-teman itu sedang belajar di suatu universitas, institut ataupun akademik, teman-teman itu disebut dengan mahasiswa. Adapun sesuai dengan administrasi, ketika teman-teman namanya sudah terdaftar di salah satu univ, institut ataupun akademik, teman-teman sudah dikatakan sebagai mahasiswa. Tapi bagi saya mahasiswa adalah yang pertama maha, yaitu dan siswa adalah pelajar. Jadi bagi saya adalah mahasiswa adalah seseorang yang terpelajar yang mampu mengimplementasikan apa yang ia dapat kepada masyarakat. Karena mahasiswa adalah salah satu agen of change yang diharapkan oleh masyarakat dapat mengubah dunia. Seperti kata-kata Nelson Mandela ya Mbak Latifah, karena pendidikan adalah senjata yang paling mematikan, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Gitu. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Nada. Oke. Berarti Mbak Nada itu tips dari Mbak Nada supaya saat berorganisasi tidak
tips dari Mbak Nada tidak supaya merasa bosan gitu ya. tidak merasa Ya. bosan gitu. Sering sekali ya namanya organisasi itu kita merasa bosan, kita merasa kok saya nggak dapet feel ini sih, padahal di awal saya tuh seneng banget, saya tuh mau masuk di organisasi seperti itu. Yang perlu teman-teman lakukannya pertama adalah gimana teman-teman itu tanya pada diri sendiri gitu. Saya pernah bertanya juga pada diri sendiri, kenapa sih saya itu mulai jauh dari organisasi yang sekarang yang dulunya saya tekuni sampai sekarang kok merasa bosan seperti itu. Saya pernah berpikir kenapa ketika saya atau orang-orang itu memilih untuk stay with me ya, kenapa orang-orang itu harus get away from me gitu. Karena saya rasa ketika kita melakukan sesuatu, kita itu harus menemukan yang namanya kenyamanan gitu. Ketika teman-teman berorganisasi ataupun berkegiatan menemukan satu ini yang namanya kenyamanan, saya rasa teman-teman akan bertahan gitu. Yang namanya kenyamanan itu ketika tidak didapatkan ya teman-teman membuat sendiri gitu. Ya berarti nyaman ya Mbak, Ya, nyaman di organisasi. harus nyaman gitu. Kalau kita sama doi nggak nyaman juga susah ya. Oh iya, nggak bisa, nggak nyambung. Ya. Selain itu ya Mbak, kan bahkan tujuan ke IAIN Purwokerto kan untuk kuliah. Apa dari orang tua Mbak sendiri itu tidak kayak, kamu jadi sibuk banget, jadi kayak gini atau gimana gitu Mbak? Mahasiswa dan organisasi ya, di mana teman-teman ketika menjadi mahasiswa ya menjadi orang terpelajar begitu. Di organisasi adalah satu wadah yang dimana wadah itu mempunyai tujuan. Jadi teman-teman ketika berorganisasi pun ya harus punya tujuan gitu. Tujuannya apa sih masuk organisasi ini, supaya teman-teman juga tahu arah jalannya. Kalau saya, kenapa saya berorganisasi? Karena saya ketika menjadi mahasiswa, saya juga butuh pengalaman. Tidak hanya materi yang saya dapatkan, tapi ketika apa yang saya dapatkan bisa saya terapkan, bisa saya implementasikan, bisa saya kembangkan melalui organisasi, kenapa tidak seperti itu. Jadi itu kenapa bagi saya mahasiswa dan organisasi itu penting. Saya tidak menyalahkan ya ketika ada mahasiswa yang berpikiran seperti ini. Untuk apa berorganisasi? Ketika menjadi mahasiswa ya IPK tinggi, lulus tepat waktu, itu adalah pencapaian seorang mahasiswa gitu. Tapi bagi saya mahasiswa ketika dia bisa berprestasi melalui organisasi atau bahkan dia bisa mengimbangi antara mahasiswa dan organisasi, itu menjadi luar biasa. Karena pengetahuan tanpa pengalaman ya bagi saya juga kurang gitu. Iya. Berarti ya menurut Mbak Nada itu kuliah aja nggak apa-apa, cuma apa salahnya kalau kita berorganisasi gitu ya? Ini kan pilihan ya, misalkan saya memilih organisasi ini belum tentu Mbak Latifah juga memilih yang sama kan ya, karena kita mempunyai pribadi kita masing-masing, kita punya feel-nya masing-masing, kita punya arah tujuannya masing-masing gitu. Jadi kalau kita punya arah tujuan yang sama, misal nih dalam organisasi itu satu tujuan yang sama itu penting ya, tapi ketika kita individu kita punya tujuan masing-masing kan. Misal saya itu kenapa di pendidikan guru madrasah ibtidaiyah ya, karena tujuan saya adalah saya menjadi guru di MI, bahwa teman-teman tahu ya kalau MI ini adalah salah satu umur yang dimana mereka itu masih ingatannya itu masih sangat kental sekali ya. Jadi apa yang teman-teman nanti ajarkan ke anak-anak SD itu akan terkenang. Jadi salah satu saya kenapa memilih PGMI adalah saya ingin menghadirkan generasi-generasi cerdas yang bisa membangun Indonesia gitu. Keren banget ya Mbak Nada. Keren aja. Berarti dari orang tua Mbak Nada sendiri approve ya kalau Mbak Nada sibuk banget kayak gini. Udah. Itu kan kemarin ada itu ya Mbak, yang mahasiswa yang udah semester 6 udah bisa KKN gitu kan. Iya. Mbak salah satunya atau enggak? Kalau saya bukan ya, karena apa? Karena yang pertama itu bukan ini ya, harusnya kalau nggak salah ya, kalau saya bukan salah informasi, itu adalah untuk mahasiswa semester atas. Kalau misalnya semester saya itu mungkin boleh ya, tapi saya rasa belum waktunya aja gitu. Saya tuh nggak mau prematur ya, saya mainnya sesuai alur aja deh. Yang penting kita maksimal, kita totalitas ya, pasti kita sesuai jalurnya ya, kita sampai gitu. Berarti kemarin Mbak Nada nggak ambil itu ya? Nggak. Berarti dari Mbak Nada sendiri nggak rugi kan nggak ngambil itu, kayak aduh harusnya aku nih udah KKN besok tinggal ini, itu nggak sih, kalau aku nggak merasa kayak gitu. Karena apa? Rasanya saya tuh KKN saya ya sewajarnya gitu ya? Yang akan datang gitu. Nggak sekarang ya nggak apa-apa, karena itu belum waktunya gitu. Kalau memang sudah waktunya dan saya belum melaksanakan itu, baru yang namanya penyesalan tuh nyesel banget gitu. Iya sih, kayak sudah seharusnya tapi malah teman-temannya udah semua, kita sendiri belum, tuh kan agak beban ya. Beban banget. Berarti dari ibaratnya itu kayak persyaratan yang ada di IAIN Purwokerto Mbak udah selesai semua. Berarti APPI, Aplikom, bahasa, udah semua berarti? Udah, alhamdulillah udah ya. Jadi teman-teman
harus ditarget ya, semester ini harus lulus apa yang namanya kesulitan, namanya perjalanan pasti ada yang namanya kesulitan. Bahkan yang namanya BTPPI tidak hanya satu kali lulus ya, terus apalagi ya, Applikom yang tadinya offline ternyata harus online, itu pertama kali online harus yang ngumpulin PPT, Word sama Excel tuh dalam waktu 120 menit gitu. Jadi pertama, kalau kita pertama ya, yang namanya pertama kan deg-degan ya, deg-degan terus takut First salah time. gitu. Itu sih kalau teman-teman kalau misalkan emang mau mau jalan, mau apapun tuh jangan yang namanya tuh takut salah gitu. Jangan takut, karena apa? Ketika teman-teman takut, teman-teman nanti dikalahkan yang namanya rasa takut, dan ketika teman-teman sudah dikalahkan ya sama yang namanya rasa takut untuk berjalan tuh rasanya ya udah gitu sih. Nih, Mbak Nada aja yang sibuk banget. Semuanya aja udah kelar gitu loh. Buat teman-teman semua, yuk cepetan kelarin yang belum mondok, yuk segera mondok ya Mbak. Ya. Mbak mondok di mana? Di pondok pesantren Darul Falah ya. Kalau Mbak itu mondok nggak? Mondok, tapi kebetulan berhenti gitu karena pandemi kan kemarin, jadi dari Mbak Nada sendiri, apa sih motivasi terbesar Mbak Nada menjalani organisasi ini? Motivasi terbesarnya? Ya, motivasi terbesar ya menjalani organisasi itu yang pertama, saya itu ingin memperbanyak pengalaman ya, karena ilmu pengetahuan tanpa pengalaman bagi saya itu pincang, itu bagi saya ya. Terus yang kedua, di mana di organisasi itu saya menemukan banyak sekali jati diri saya menemukan filah saya di situ gitu. Dari yang saya pertama nggak bisa ngomong di depan dan segala macam, saya bisa itu. Yang saya nggak punya relasi di sana sini, dengan organisasi saya punya relasi, dan saya pun duduk di sini dengan Mbak Latifah ya, itu karena sebuah organisasi. Kalau saya tidak terjun ke organisasi, saya rasa Mbak Latifah juga tidak kenal saya ya. Gitu sih. Bagi teman saya ya Mbak. Untuk saya pribadi juga, waktu mau masuk organisasi itu adalah salah satu hal yang ini organisasi akan menyusahkan atau enggak. Ternyata setelah saya masuk juga sangat menguntungkan. Dari public speaking seperti ini saya tadinya nggak bisa, jadi dipaksa untuk bisa. Karena bisa itu kan karena terbiasa ya. Betul. Jadi ya banyak keuntungannya, karena akademik aja itu nggak cukup ya, benar Ya, kata betul. Mbak Nada, pincang gitu ya. Terus ada tips nggak Mbak buat mahasiswa di luar sana yang masih terpaku di rumah, yang cuma ya udah kuliah habis itu udah main gitu? Ada nggak motivasi buat mereka mengajak yuk, nggak ada salahnya untuk kita berorganisasi, yang penting tuh jangan terlalu over gitu Ya. Kalau dari saya ya, ketika teman-teman saya pertama tidak menyalahkan ya ketika teman-teman itu berpikiran bahwa kenapa sih harus organisasi, bahkan menjadi mahasiswa yang hanya IPK-nya oke, lulus tepat waktu itu sudah berhasil menjadi mahasiswa gitu. Tapi yang namanya organisasi itu adalah sebagai pelengkap. Ketika teman-teman menjadi mahasiswa, organisasi adalah pelengkap. Jika organisasi itu tidak penting, untuk apa ya yang di universitas, institut, akademi ada yang namanya organisasi. Jadi organisasi adalah mewadahi teman-teman semua untuk mengembangkan minat bakat teman-teman, untuk mencari pengalaman, untuk tidak hanya menerima sebuah materi, tapi teman-teman juga bisa mengimplementasikannya, bisa belajar melalui organisasi tersebut. Jadi jangan sampai teman-teman berpikiran kuliah pulang, gak apa-apa ya, mungkin karena punya kesibukan, tapi apa salahnya sih kita berorganisasi, kita membangun diri kita, mengkualitaskan diri kita melalui organisasi gitu. Keren banget ya, semua yang keluar dari omongannya Mbak Nada tuh bikin kita speechless banget ya, kayak wih keren banget. Karena Saya juga speechless banget jadi sama Mbak Latifah. Berarti Mbak Nada itu organisasi pertama kali kapan? Dari SMA atau di kampus tuh? Kalau aku kan masuk kampus tuh baru aku merambah ke organisasi. Berarti semester 3, 4 gitu aku baru ikut organisasi. Kalau Mbak Nada itu dari SMP, SMA atau gimana? Ya, sebelumnya saya mau tanya dulu ya, tanya balik ya ke Mbak Latifah. Kenapa sih Mbak Latifah itu baru terpikir ikut organisasi ketika sudah di kuliah? Bahkan saya rasa ketika Mbak Latifah di rumah kan ada organisasi nih, ada kayak yang namanya Karang Taruna, banyak deh. Tapi kenapa sih baru berpikiran untuk ikut itu di waktu kuliah? Gitu? Kalau saya sendiri ya, waktu itu story-nya tuh masih suka banget main. Dan itu juga bagian dari lingkungan gak sih Mbak? Kalau misalkan lingkungannya kita itu orangnya tuh positif, jadi kita ikut ke bawah positif. Waktu itu tuh lingkungannya aku tuh kebetulan
anaknya tuh main dan kayak ada terlintas waktu itu ada mau ikut pramuka, cuma dari teman-temanku, buat apa sih, capek, nanti nggak bisa ikut main, nggak bisa ikut nongkrong, itu kan kata temanku nyusahin gitu loh. Nah Beban setelah ya beban hidup. Tapi setelah aku masuk kuliah, waktu itu aku ikut gabut pandemi, itu ada acara COP dari HMPS-nya Mbak kan waktu itu. Cobain, ternyata nyaman. Oh gini ya rasanya berorganisasi, asik dan kenal orang baru, terus dapat pelajaran baru. Waktu itu aku dapat pelajaran, terus kayaknya boleh deh dicoba. Ternyata setelah terjun, tadinya aku takutnya nggak bisa bertanggung jawab gitu kan, karena ketika kita mengambil sesuatu kita harus bertanggung jawab ya Mbak. Ternyata saya mampu sejauh ini di kadar mampu saya mampu. Cuma ya masih lah kekurangan dan masih belajar banyak banget. Dan aku sendiri waktu itu ya, ini bukan peres ya Mbak, waktu itu lihat Mbak Nada itu emang keren gitu loh, ada cerita dari orang-orang gitu, Mbak Nada itu seperti ini. Itu dibayar sama saya sih yang ngomong. Kayak ini gini terus public speakingnya bagus, sibuk banget, tapi dia masih kayak keren gitu loh, kayak dia cewek tapi dia bisa seperti itu, karena rata-rata aktivis itu cowok gitu loh. Aku ya melihatnya kayak beberapa, nggak banyak sih sebenarnya yang aku kenal, karena aku nggak kenal aktivis. Tuh lihat Mbak Nada cewek, sibuk banget, kuat, pramuka juga kan. Kalau aku sendiri belum berani di pramuka karena mental ya, kembali lagi mentalnya nggak kuat. Kalau Mbak Nada mungkin berantem udah kuat ya Mbak. Sakit hati sama Mbak Nada udah nggak mempan ya Mbak. Nggak mempan. Mentalnya udah kuat banget. Kalau dari aku sih gitu Mbak. Ya, saya tinggal jawab pertanyaan Mbak Latifah ya. Dari kapan sih saya itu berorganisasi? Saya berorganisasi kebetulan dari SD ya. Karena apa? Karena saya ikuti itu pramuka yang pertama, yaitu di Siaga. Dan sampai sekarang saya pun masih berpramuka ya. Karena sampai sekarang ya, saya itu belum menemukan yang namanya gimana ya? Kenapa sih saya tuh begitu mencintai pramuka gitu ya? Nggak tahu kenapa, karena emang banyak banget ceritanya di sana. Banyak banget pengalaman, banyak sekali orang-orang yang luar biasa yang saya temui, banyak sekali kenyamanan, banyak sekali orang-orang yang memotivasi. Bahkan sampai sekarang saya masih menemukan orang-orang itu di pramuka gitu. Jadi sampai sekarang saya masih berorganisasi ya karena selama saya belum menemukan jawaban itu, saya rasa saya akan tetap berpramuka, dan saya rasa pun saya tidak akan menemukan jawaban itu, karena ketika saya sudah menemukan jawaban pun saya rasa ini bukan jawabannya. Ketika saya nyaman di pramuka karena ini bukan jawabannya gitu. Gitu sih. Jadi saya selalu menerka apa sih yang ada di depan, apa sih yang ada di hari berikutnya, apa sih yang di depan itu ada apa, dari rintangan apa, yuk kita jalani gitu. Kalau aku sih mikirnya gitu. Ngomong-ngomong pramuka ya Mbak, tadi di SD udah Siaga, terus berarti sekarang udah di tingkat apa berarti? Berarti sekarang di tingkat apa ya? Sekarang berarti ada di Racana juga ya, di Institut Agama Islam Prokerto. Jadi teman-teman jangan lupa juga ya ikut pramuka. Ini nggak promosi ya, tapi itu namanya promosi ya. Tapi itu kan pilihan ya. Banyak sekali organisasi, ada UKM Master, ada apa lagi sih, Senru, ada banyak deh, ada KSR, banyak sekali buat teman-teman itu mengembangkan bakat. Bahkan yang teman-teman seneng banget nyanyi itu bisa ikut di UKM Master gitu ya. Bahkan di PGMI pun banyak komunitas kan ya. Ada Sanggar Atap Langit ya, ada Sanggar Atap Langit itu di PGMI. Terus kalau di FTIK itu ada lagi di PAI Rumah Bahasa, di TBI kalau nggak salah Javelin, kalau di TMA itu ada Sigma. Terus apa lagi ya? Aku sih kurang paham ya. Terus ada lagi MPI, itu ada leadership. Terus apa lagi sih predinya? PBA ada Tahta Sajaro. Menada itu duta FTIK kan ya? Ya itu kayaknya jadi salah sih waktu pilih saya gitu. Berarti duta FTIK. Kemarin ada acara ya duta ya Mbak? Ya. Jadi kenapa ya ada acara? Karena yang pertama saya melihat itu melihat di FTIK menjadi seorang duta itu hanya nama gitu ya. Jadi saya duta aja mau, gitu ya. Duta aja pakai selempang ketika mereka jalan tuh duta gitu. Tapi saya nggak mau. Kalau saya pengennya ketika berkegiatan saya itu totalitas gitu. Jadi saya pun nggak mau. Saya sudah mengajukan visi misi ketika saya
mengajukan diri untuk menjadi duta, ya saya harus mempertanggungjawabkan. Itu kenapa saya membuat kegiatan yang namanya itu etika education bareng FTIK, di mana nanti teman-teman duta itu mengeducation ke masyarakat, ikut membangun masyarakat, ikut berperan dalam pendidikan di ranah masyarakat untuk mengembangkan pendidikan, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu sih. Oke, kayaknya kita udah ngobrol banyak banget. Kita ya? Banyak banget nih, kita sering-sering banyak banget. Kita break dulu ya Mbak. Boleh. Kita break dulu sampai ketemu di season selanjutnya. Dia salah satu forumnya kita, untuk forum lah ya namanya gitu. Dia nggak on time gitu loh, itu ngeselin banget. Mbak Nada kan sering rapat atau acara apa, nggak on time nih, mau pembicaranya, mau anggotanya gitu. Menurut Mbak Nada gimana ya? Ya pasti kalau yang menjadi acara itu pasti dalam hal itu gimana ya, rasanya kayak ini tuh udah di template, itu udah ada manual acaranya, udah ada rondonya, terus tiba-tiba harus berubah karena memang ada keterlambatan gitu ya. Saya malah tertarik dengan kata-katanya Mbak Latifah tadi yang ada atau enggaknya dia itu nggak pernah mengaruh gitu ya. Kalau bagi saya makanya teman-teman ketika dimanapun teman-teman tuh harus bisa berpengaruh. Ketika teman-teman sudah menjadi orang yang berpengaruh, itu kehadiran teman-teman akan dicari gitu. Jangan dicari hanya karena sebagai pelengkap, tapi teman-teman itu menjadi yang berpengaruh. Oke, kita lanjut ya Mbak. Oke. Breaknya udah minum puasa. Kita kebetulan ini tag-nya kita lagi puasa. Oke, tadi kita lagi bahas tentang duta ya Mbak. Jadi acara etika itu udah berapa hari sih kemarin? Kemarin acara etika itu karena berkolaborasi ya dengan dua kementerian yang ada di Dema FTIK. Jadi kegiatan untuk etikanya itu sendiri ada 3 hari, tapi untuk rangkaiannya itu sampai 6 hari karena memang 3 hari itu yang pertama nih, hari pertama, kedua, dan ketiga itu yang memang pure dari duta untuk bereducation ke masyarakat, dan hari yang selanjutnya itu dari kementerian yang lain gitu. Oke. Berarti acara etika udah selesai ya kemarin ya. Aku juga sempat lihat dari snap WA-nya Mbak Nada. Terpantau berarti ya. Saya memantau sebagai netizen, mantau. Netizen banget berarti ini. Ini kalau malam minggu Mbak Nada bikin story-nya apa gitu kan aku. Jadi kayak gitu ya. Netizen banget. Jadi nih. setelah ini saya kecualikan. Oke, berarti Mbak Nada sibuk organisasi, kuliah, terus itu pondok, cuma itu ya? Ya. Saya yang mikir. Tapi gini ya, itu kan apa yang tadi Mbak Latifah itu bilang, saya itu kan adalah pandangan dari Mbak Latifah ya. Jadi bukan berarti dengan posisi saya seperti ini pun semua itu berpandangan yang sama. Jadi saya rasa setiap individu yang melihat saya pun berpandangan yang sama, karena kita selalu berbeda di cerita orang lain ya. Jadi ada yang menganggap bahwa itu baik, ada yang menganggap itu buruk. Nggak apa-apa, tapi selama saya mampu, selama saya bisa menjalani, ya saya sih it's okay. Saya tidak terlalu mendengarkan apa kata orang lain, meskipun terkadang perkataan orang lain itu sampai ke hati ya, karena biasanya ya gimana sih, kadang kalau misalkan orang ngomong sampai ke hati itu kadang mikir banget ya gitu. Overthinking. Apa Mbak Nada, seorang Mbak Nada nih udah sibuk banget, masih sering overthinking Mbak? Masih banget ya. Kadang kita tuh butuh banget yang namanya, kalau bagi saya kita tuh butuh banget yang namanya ini sih, kayak ngerasa kok gini ya, karena apa? Karena ketika teman-teman sudah merasa aku udah gini nih, teman-teman tidak akan berpikir untuk maju ke depan, tidak berpikir untuk harus lebih baik gitu. Tapi gimana teman-teman itu juga ke diri sendiri, membuat diri sendiri itu selalu terpacu ke depan gitu. Jangan, walaupun kadang masa lalu itu indah ya, tapi kita harus tetap menatap ke depan gitu sih. Nggak selalu sih masa lalu itu indah. Ya itu kan pandangan saya, Berarti masa lalunya Mbak Nada itu bagus. Iya, sekarang saya rasa hidup saya tuh ya bahagia, masa lalu masa depan saya harapannya ya bahagia gitu. Berarti tapi overthinkingnya Mbak Nada itu overthinkingnya positif ya, berarti nggak kayak saya. Maksudnya saya tuh overthinking yang nggak penting gitu loh, kayak karena saya pengguna TikTok ya, maksudnya itu pengguna TikTok. aplikasi masa kini yang
itu kata-katanya bikin overthinking, nangis gitu. Kalau aku overthinking kadang itu ya untuk yang kayak Mbak Nanda itu jatuhnya kayak introspeksi diri ya Mbak, nggak overthinking sih, tapi keren sih, maksudnya overthinkingnya ke arah situ. Oke, aku punya beberapa pertanyaan untuk Mbak Nanda. Kayak lagi ujian ini ya, karena sebentar lagi kayaknya UTS nih. Ya, udah siap UTS? Udah siap banget, siap nyontek, enggak. Oh ya, tapi UTS-nya ini masih online kan ya? Masih online. Oke, aku ada beberapa pertanyaan untuk Mbak Nanda, dijawab cepat dengan tepat. Oke, sebentar ya Mbak. Bentar ya, deg-degan dulu. Tarik nafas dulu Mbak. Oke. Yang pertama, on time atau enggak? On time. Walaupun tadi telat ya. karena saya tahunya itu kegiatan ini tuh 1 jam dari yang itu loh, maksudnya. Salah saya sih, udah salah saya. Ya, saya telat ininya, saya telat tapi lagi pembenaran diri. Okay. Emang menurut saya anak-anak yang kurang on time. Kalau Mbak Nada itu kan kita ibaratnya tadi itu miskom ya. Berarti kita dari advokom sama Mbak itu agak miskom. Untuk saya juga beberapa anak yang nggak on time itu nyusahin nggak sih, maksudnya jadi menghambat, walaupun ada nggak adanya dia itu nggak ngaruh. Cuma kan ya dia bagian dari kita dan setengah forum, dia salah satu forumnya kita, untuk forum lah ya berarti gitu. Dia nggak on time gitu loh, itu ngeselin banget. Nggak, menurut Mbak Nanda kan sering rapat atau acara apa nggak on time nih, mau pembicaranya mau anggotanya gitu. Menurut Mbak Nanda gimana itu? Ya pasti kalau yang menjadi acara itu pasti dalam hati tuh gimana ya rasanya tuh kayak ini tuh udah di timeline, itu udah ada manual acaranya, udah ada rondonya, terus tiba-tiba harus berubah karena memang ada keterlambatan gitu ya. Saya malah tertarik dengan kata-katanya Mbak Latifah tadi yang ada atau enggaknya dia itu enggak berpengaruh gitu ya. Kalau bagi saya, makanya teman-teman ketika dimanapun teman-teman tuh harus bisa berpengaruh. Ketika teman-teman sudah menjadi orang yang berpengaruh, itu kehadiran teman-teman akan dicari gitu. Jangan dicari hanya karena sebagai pelengkap, tapi teman-teman itu menjadi yang berpengaruh gitu sih. Jadi kadang-kadang tuh ada anak yang kayak, duh, nih kita kan harus setengah forum ya, setengah forum lebih satu. Nih gara-gara dia datangnya terlambat, sebenarnya dia fungsinya cuma itu, karena nggak penting banget. Ya, oke. Lanjut. Semakin deg-degan nih ya, semakin deg-degan. Oke. Lanjut ya. Kuliah atau organisasi? Kuliah. Kenapa milih kuliah? Karena kalau saya tidak kuliah, saya tidak bisa berorganisasi di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dong. Kenapa? Kan kalau kita bisa ambil 2, kenapa harus salah? Kan tadi disuruh memilih. Ketika pilihan adalah 2. Jadi kalau bagi saya, pilihan itu ada 2. Jadi antara 2 pilihan ini harus dipilih gitu. Itu sih menurut saya. Berarti Mbak Nada bukan tipe orang yang ya udah kalau dua-duanya bisa nggak apa-apa nih gitu. Iya. Karena yang ini bisa jalan aja. Ketika saya milih kuliah, saya bisa menyeimbangi dengan organisasi, oke gitu. Jadi saya kalau kuliah atau organisasi ya kuliah, organisasi saya bisa dimanapun. Ketika kuliah saya juga bisa dapat organisasi gitu sih. Intinya tetap kuliah deh, kalau kuliah sama organisasi gitu. Buat doinya Mbak Nada di sana, Mbak Nada pilihnya cuma 1 kok. Masih dalam rencana Allah ya. Insya Allah. Lanjut ya Mbak. Sibuk rapat atau sibuk nugas? Sibuk rapat. Kenapa sibuk rapat? Padahal tadi pilih pertanyaannya tuh, pertanyaan ini banget ya, sibuk rapat ya. Saya membenarkan diri nih. Kenapa sibuk rapat? Karena ketika kita kuliah ya, namanya rapat itu bukan hanya tentang organisasi ya. Kita nih kelas nih, kita rapat mendiskusikan apa yang ada di kelas, itu sudah termasuk rapat. Iya. Tapi ketika kita mengerjakan tugas itu kita tidak melaksanakan rapat. Tapi ketika rapat kita bisa rapat, kita bisa mengerjakan tugas. Tapi ketika mengerjakan tugas ya kita tidak termasuk rapat gitu. Oke. Ngelesnya bagus ya. Aduh, oke lanjut. Deg-degan banget ya Mbak. Oke. Kalau ada 2 pilihan, Mbak kan ini ceritanya aja sih, maksudnya ada pramuka nih, ada acara pramuka, ada rapat pramuka. Mbak Dema, terus ini dua-duanya bareng di hari itu. Kira-kira mana nih yang dipilih, pramuka atau Dema? Coba ayo. Saya melihat posisi saya di situ itu seperti apa. Ketika memang seperti ini, saya di pramuka kok apa yang saya kerjakan sudah bisa saya kerjakan terlebih dahulu. Nanti ketika memang pelaksanaan bisa dihandle oleh yang lain ya, saya berarti berangkat ke Dema ketika memang di Dema saya lebih dibutuhkan seperti itu. Skala prioritas aja sih. Oke, tips agar semuanya selaras dari Mbak Nada sendiri apa?
tips agar semuanya selaras ya. Selaras antara apa dulu nih? Selaras antara organisasi dan mahasiswa, karena kan kita lagi membahas organisasi dan mahasiswa. Selaras ya antara organisasi dan juga mahasiswa gitu ya. Kalau bagi saya, teman-teman sudah mendapatkan teori saat perkuliahan, teman-teman bisa mengembangkannya melalui organisasi ataupun memperbanyak pengalaman, karena teman-teman ilmu tanpa pengalaman ya bagi saya tadi ya bincang gitu. Jadi penyeimbangannya sih itu antara kuliah dan organisasi kayak gitu sih. Kuliah teorinya, organisasi kita pengimplementasiannya. Oke. Jadi dari Mbak Nada sendiri itu kuliah dan organisasi itu nggak ada salahnya. Asalkan itu masih dalam skala yang itu ya Mbak, maksudnya selaras gitu ya, nggak mengutamakan yang ini, nggak mengutamakan yang ini, karena kalau dua bisa kenapa harus satu? Karena kedua-duanya itu sangat menguntungkan tuh di masa depan ya Mbak, karena wanita itu kan nggak hanya melulu di dapur ya, sekarang tuh wanita tuh harus di depan gitu loh. Mbak Nada sekarang juga udah terkenal lah ya, pembicara kayak hari ini juga. Enggak sih. Aminin aja. Salah aja yang enggak. Aminin aja dong, Mbak. Amin. Oke. Dari aku makasih banget Mbak Nada udah mau diundang, udah mau jadi pembicara, udah mau ngasih banyak banget edukasi buat teman-teman semua. Kayak kuliah aja nggak apa-apa, tapi kalau sama organisasi itu kan lebih baik gitu ya. Terus juga udah meluangkan waktu kesini, mungkin Mbak Nada ada kesibukan atau apa. Katanya Mbak Nada juga lagi sakit ya kebetulan. Atau siapa ini? Kata siapa? Kata story saya. Kata story, kayaknya kata story. Oke. Pokoknya makasih banget dari kita Advokom semua, dari HMJ. Kita makasih banget sama Mbak Nada udah meluangkan waktu. Kalau boleh kita minta satu kata dong buat Advokom dan HMJ kita. Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada HMJ PGMI Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang sudah tetap menjalin tali silaturahmi. Maka saya harap tali silaturahmi kita akan selalu terjaga gitu ya. Amin. Bagi saya close statement dulu ya. Bagi saya seorang perempuan itu harus berpendidikan, karena apa? Banyak sekali pasti di desa-desa itu, kenapa sih perempuan itu harus berpendidikan? Kenapa sih harus S1? Kenapa sih harus S2 gitu? Banyak sekali, bahkan saya pun mendengarnya sendiri gitu. Saya rasa orang yang mengatakan seperti itu adalah mereka yang lupa bahwa perempuan adalah madrasah pertama bagi anaknya gitu. Bagi saya menjadi seorang perempuan yang berpendidikan itu nggak salah. Ketika kita misal nih ujung-ujungnya tuh dapur gitu ya, karena hakikatnya seorang wanita adalah melayani suami, melayani anaknya ya, salah satunya adalah ya ke dapur. Kalau memang kita bisa lebih dari itu, kita bisa menjadi orang yang berpendidikan ya, kita pastinya akan melahirkan, kita akan mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi yang luar biasa gitu ya. Jadi tadi satu kata ya, gimana? Satu kata untuk satu apa? Kata untuk HMJ PGMI dan Advokom. Kalau satu kata semangat gitu ya. Tapi kalau satu kalimat ya, semoga HMJ PGMI YAYN Purwokerto kedepannya semakin luar biasa, semakin membangun mahasiswa PGMI untuk aku nih PGMI nih, ranahnya aku PGMI itu seperti ini. Jadi di HMJ PGMI ini, melalui HMJ PGMI, mahasiswa PGMI tersalurkan bakat dan minatnya melalui apa yang memang ada di PGMI, seperti komunitas dan perlombaan-perlombaan yang memang menunjang mahasiswa PGMI untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Terima kasih banget Mbak Nada, semoga sehat terus. Amin. Mbak Latifah juga sehat ya. Beserta juga HMJ PGMI sampai nanti Demis ya, sampai Demis. Semoga silaturahmi terus terjaga. Amin. Dan yang tadinya aku sama Mbak Nada itu nggak kenal, kita duduk di sini jadi kenal, walaupun kita satu kontak tapi cuma nonton stories. Karena banyak ya kita punya kontaknya tapi cuma jadi penonton tuh banyak banget. Apalagi kalau tadinya udah nyemangatin, udah chatting, terus habis itu cuma jadi penonton. Ini curhat. Ini curhat. Ini curhat. Oke, dari saya terima kasih banget buat kalian yang udah nyempetin waktu nonton, buat kalian yang bukan gabut ya, cuma kalian tuh mencari pelajaran dengan santai. Kita kan membahas segala sesuatu di sini dengan santai, dan insya Allah sampai ke mahasiswa yang lain atau orang-orang yang nonton ini juga insya Allah dengan diterima dengan baik juga. Oke. Dari aku terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.